Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di minggu kedua di bulan Desember ini kita masih bisa menikmati kasih Tuhan. Kita bisa beribadah di hadapan Tuhan melalui ibadah malam hari ini di ibadah praise bersama dengan Majelis Daerah Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Maka malam hari ini sebelum kita ibadah di hadapan Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu teduh. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dia Allah yang layak untuk kita puji. Dia Allah yang layak untuk kita agungkan. Semua kemuliaan hanya bagi Allah kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
hadir-Mu di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Sampai pada malam hari Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan. Sehingga ya Tuhan, malam hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini adalah bulan yang spesial, bulan kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di dunia dan kelahiran Tuhan Yesus yang saat ini dan sampai selama-lamanya ada di dalam hati kita. Oleh karena itu mari kita sambut kedatangan Sang Raja, mari kita naikkan pujian kita, mari kita sambut Sang Raja, mari kita tinggikan, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. mari kita lebih bersemangat memuji Tuhan. Kita mau katakan nyanyi glory, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita
kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama kita serukan glory. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa sukacita. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Rayakan dan nyanyi. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Sudah selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan namanya. Kita mau menaikkan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Mari dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Karena hanya kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau menaikkan pujiannya sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Benar ya Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memuji-Mu ya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian kami, bahwa Engkau Yesus yang baik dalam hidup kami. Namamu sungguh indah ya Tuhan. Engkau yang adalah pencipta kami. Engkau selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sudah selayaknya kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan namamu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap pujian kami yang kami utarakan melalui setiap isi hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, itu boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah sembah puji kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini dari refnya saja. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Mau memuji-Mu, ku selalu Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, Benar ya Tuhan. ku selalu sembah-Mu. Hanya Engkau Allah kami yang layak terima pujian kami. Terima semua Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu menguraikan, memberikan arti dari firman-Mu yang akan kami baca, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan malam hari ini lewat firman-Mu. Ampunilah segala dosa, kelemahan, ketidaktaatan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu yang kudus, firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang ada
di rumah masing-masing pada malam hari ini. Selamat bertemu kembali, senang kami bisa menjumpai Bapak Ibu walaupun dalam situasi jarak jauh seperti ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan dan mempersekutukan kita dalam suasana kesempatan yang ada. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, waspada dan berjaga-jaga. Untuk mengerti akan tema ini, mari kita membaca dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu di rumah bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing dan katakan setiap ayat firman Tuhan, katakan amin. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan baca dari mimbar. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Firman Tuhan atau nats ini adalah bagian dari penjelasan Yesus tentang akhir zaman. Injil Matius ini ditulis sekitar antara tahun 60 dan 65 Masehi. Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang akhir zaman. Akan terjadi akhir zaman di mana Yesus akan datang kedua kalinya. Dan Yesus menjelaskan itu dengan perumpamaan. Baik tentang berjaga dan waspada maupun tentang kesetiaan menantikan, itu dapat kita baca di Injil Matius mulai dari pasal yang ke-24. Pasal yang ke-24 dimulai dengan Yesus menjelaskan tentang tanda akhir zaman. Dan kalau kita melihat keadaan dunia ini, menurut saya hanya satu tanda yang dijelaskan Tuhan Yesus yang belum tergenapi. Itulah Matius 24 ayat 14. Semua tanda-tanda yang dijelaskan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ini hampir dan semuanya sudah digenapi. Dan kita lihat, kita rasakan, kita saksikan itulah yang terjadi dalam kehidupan dunia ini.
Akhir-akhir ini kita mendengar dan menyaksikan berbagai fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada berita-berita yang mengejutkan. Ada berita-berita yang memilukan hati mengenai kehidupan dunia ini. Baik bencana alam, sakit penyakit, maupun penderitaan, ekonomi, peperangan. Dan semua itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Hanya kadang-kadang manusia tidak tahu, belum tahu, dan mungkin tidak mau tahu. Kalau manusia yang mengenal firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, harusnya mengerti dan memahami bahwa dunia ini makin hari makin berganti, bukan makin baik, tetapi membawa kepada satu titik janji Allah, kepada satu titik penggenapan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, malam hari ini saya menyampaikan satu warning peringatan kepada kita semua. Dan ingin saya dahului dengan satu kata, satu kalimat. Ingat, dunia ini akan berakhir. Yesus akan datang kembali. Dan orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh melakukan kehendak Tuhan akan diselamatkan. Oleh sebab itu, dengan tema waspada dan berjaga-jaga, dari teks ini saya melihat ada 3 alasan mengapa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Dan Yesus mengingatkan kepada dunia ini bahwa kita tidak boleh main-main dengan kehidupan ini. Barang siapa yang mendengarkan firman Allah, melakukannya, maka ialah orang yang dipilih dan diselamatkan. Alasan pertama, mengapa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Alasan pertama, karena kita semua hidup oleh karena anugerah. Kita hidup oleh karena kesempatan. Kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Mungkin kita bertanya, kenapa orang jahat masih dibiarkan Tuhan untuk hidup? Kenapa orang berzina, orang korupsi, orang yang melakukan pembunuhan dan lain sebagainya masih hidup sampai hari ini? Itu oleh karena kesempatan. 5 gadis dipilih untuk diberikan kesempatan. 5 gadis lagi dipilih untuk diberikan kesempatan. 5 bodoh, 5 bijaksana sama-sama dipilih untuk diberikan kesempatan. 10 orang dipilih untuk diberikan kesempatan. Tapi di antara mereka 10 orang ini ada 5 orang yang bodoh. Jangan kita menjadi kelompok yang bodoh. Semua kita diinginkan Tuhan untuk dipilih untuk mewariskan keselamatan. Puji Tuhan, terima kasih. Kita dipilih seperti 10 orang itu. Semua diberikan kesempatan. Sama-sama diberikan wewenang untuk menjemput pengantin yang akan datang itu. Sama-sama diberikan waktu untuk menjemput pengantin yang akan datang itu. Tetapi Yesus berkata, 5 orang bijaksana, mereka mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan pelita dan minyak dalam buli-buli. Tetapi orang bodoh ini
tidak memperlengkapi, tidak mempersiapkan diri dengan bijaksana. Mereka hanya menggunakan waktu untuk menyenangkan diri saja. Waktunya sama, orang bijaksana juga dikasih waktu istirahat, yang bodoh juga dikasih waktu tidur. Tetapi orang bodoh ini tidak mengerti bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran. Atau orang bodoh ini menganggap enteng, menganggap ini perkara yang tidak terlalu penting. Kenapa 2000 tahun yang lalu Yesus katakan aku akan datang. Dunia akan berakhir. Sampai sekarang kok belum. Itu berarti masih lama. Atau lebih kasar lagi Tuhan itu bohong. Bukan lama, bukan bohong. Tetapi kalau Tuhan membiarkan Anda hidup dalam kejahatan, dalam dosa. Itu adalah anugerah. Tuhan masih menantikan engkau untuk bertobat. Tuhan masih menantikan untuk membeli minyak, untuk mengisi buli-bulimu. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk engkau pergi ke warung, karena engkau belum mempersiapkan minyak itu seperti temanmu 5 orang. Itulah maksud Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan sebenarnya satu manusia di dunia ini mati di dalam dosanya. Kalau Tuhan masih membiarkan orang pencuri hidup, orang berzina hidup, itu adalah kesempatan. Jangan bermain-main dengan kesempatan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena Tuhan begitu sayang kepada kamu. Kalau diberikan kesempatan. Dan alasan kedua, mengapa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Karena dalam Matius 24 ayat 44, saat kedatangan mempelai itu tidak diketahui. Mungkin yang nunggu ini 10 yang gadis pilihan ini sudah agak capek, agak bosan menunggu. Kok enggak datang-datang? Tetapi tiba-tiba orang berteriak. Ayat 6 dan ayat 7. Pengantin datang, pengantin datang. Sambut dia, pengantin datang, pengantin datang. Sambut dia. Apa yang dilakukan oleh 10 gadis ini? Mereka bangun dari tidurnya. Mereka ingin menyambut pengantin itu. Tetapi yang 5 ini terhalang oleh karena tidak mempersiapkan diri dengan minyak. Memang pelitanya ada. Tetapi mereka lupa mengisi pelitanya dengan minyak. Ingat bahwa 10 orang ini sama pilihan Allah. Mereka diberikan hak. Mereka diberikan kesempatan untuk menyambut pengantin ini. Tetapi disinilah kata-kata bodoh itu berlaku. Bahwa 5 orang ini, dia berhela-hela. Dia menikmati hidupnya dengan santai. Dia menghabiskan waktunya dengan poya-poya. Dia menghabiskan hidupnya. Dia tidak pernah memikirkan untuk mengisi pelitanya dengan minyak. Dia pikir, nanti saja. Dulu udah dibilang 2000 tahun gak datang-datang. Santai aja lah. Iya. 2000 tahun gak datang-datang, masa besok datang, lusa datang, santai aja lah. Masih ada waktu untuk berbuat dosa. Masih ada waktu untuk memuaskan kehidupan pribadi. Masih ada waktu untuk saya memuaskan keinginan saya dengan dunia ini. Bukankah itu pikiran banyak orang? Sehingga sedikit sekali orang menghiraukan
minyak dalam kehidupannya. Banyak orang datang ke gereja, banyak orang jadi jemaat Tuhan, tetapi hidupnya kosong. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman Allah, tidak ada kehidupan rohani, kosong. Itulah gambaran dari pelita 5 orang bodoh ini yang tidak pernah diisi dengan minyak. Saya kembali lagi ke pokok pertama. Kalau kita masih jadi bagian 5 gadis yang bodoh ini, itu berarti kita mengabaikan kehidupan kita. Mengabaikan kehidupan kita untuk diisi oleh firman Allah. Kita tidak pernah mempersiapkan diri kita. Kita menganggap itu enteng. Kita menganggap itu kata firman Tuhan. Tapi itu enggak akan terjadi. Tetapi saya ingin menyampaikan pokok yang ketiga. Tidak pernah 5 gadis ini memikirkan pokok yang ketiga ini. Bahwa hal yang tidak terduga, hal yang mengejutkan, hal yang mengagetkan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan 10 gadis ini. Dan hal ini bisa terjadi terhadap siapapun dalam dunia ini yang mengabaikan, mengisi hidupnya dengan minyak, dengan firman, dengan kebenaran, dengan Roh Kudus, karena dia sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pengantin. 10 gadis ini sama-sama tidur, sama-sama istirahat. Kemudian orang berteriak, pengantin datang, pengantin datang. Yang 5 gadis, dia tenang saja. Oleh karena dia tahu pasti pengantin itu akan datang. Tetapi yang 5 gadis ini tidak menduga. Dan mereka masih sempat bilang sama temannya, "Weh, tolonglah bagilah minyakmu. Pelita kami ini udah hampir padam." Wah, yang 5 orang ini katakan, "Pergilah ke warung. Masih buka warung Bu Puput di situ. Pergilah sebentar." Pergi dia ke warung. Enggak ada. Pergi ke tukang-tukang minyak. Talang Jawa ada yang jual minyak. Di dekat pasar ada yang banyak. Kios minyak yang jual minyak. Ya, ada kemungkinan mereka dapat minyaknya. Tetapi sayang sekali. Mungkin minyaknya ada. Tetapi waktunya sudah habis. Disinilah letak kebodohan 5 gadis ini. Dia tidak pernah menduga bahwa sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mengagetkan tiba-tiba datang dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, tentang akhir dari kehidupan kita, maka ada 2 hal yang harus kita mengerti. Akhir zaman yang pertama ialah akhir zaman yang berlaku secara universal. Di mana Yesus akan datang kedua kali. Akan menjemput orang yang percaya. Dan waktunya tidak seorang pun tahu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia datang seperti pencuri. Dan itu kita tidak tahu. Hanya Yesus memberikan tanda-tanda. Dan kalau kita melihat tanda-tanda, mungkin sudah dekat, mungkin. Tetapi jangan kita mendengarkan ajar sesat. Oh 2 tahun lagi, oh bulan Desember, oh bulan Agustus, jangan. Karena Yesus sudah tegaskan, anak pun tidak tahu
hanya Bapa yang tahu. Dan itu adalah rancangan Bapa di surga. Itu pengertian akhir zaman yang pertama. Tetapi hati-hati. Hati-hati karena ada pengertian yang kedua. Bahwa akhir zaman itu adalah akhir dari hidupmu. Dan itu juga rahasia yang hanya Bapa yang tahu. Oleh sebab itu, Yesus ingin menegaskan, waspada, berjaga-jaga, karena waktunya tidak tahu. Ada orang sedang minum kopi, baca koran, tiba-tiba jatuh, mati. Berakhirlah zaman untuk dia. Ada orang sedang olahraga, futsal, voli, sepak bola. Tiba-tiba habis minum keringat, tiba-tiba mati. Game. Tidak tahu. Maka firman Allah ini mengingatkan kamu harus waspada dan berjaga-jaga karena ada yang kamu tidak tahu tentang kehidupanmu, tentang keadaanmu. Dan suatu saat ada hal-hal yang mengejutkan, mengagetkan. Bisa penderitaan, bisa sakit penyakit, bisa keadaan yang tidak menyenangkan, bisa bangkrut secara ekonomi. Itu kalau Tuhan izinkan hanya peringatan. Dan dalam sejarah Alkitab itu pernah terjadi dalam kehidupan Ayub. Bukan oleh karena Ayub bersalah. Tetapi apa yang Ayub alami menjadi peringatan kepada dunia. Bahwa kita manusia tidak boleh bersandar kepada dunia ini. Tidak boleh bersandar kepada hartamu. Tidak boleh bersandar pada pangkatmu. Tidak boleh bersandar pada kekuatanmu. Karena satu saat itu semua tidak berguna. Mungkin pada waktu kita sehat, pada waktu kita gagah, kita begitu bangga dengan kehidupan kita. Kita begitu bangga dengan keadaan kita. Bahkan kadang kita membusungkan dada kita. Seolah-olah kitalah semuanya. Tetapi satu saat Tuhan berikan peringatan. Kamu itu enggak ada apa-apanya. Kamu itu seperti uap, seperti rumput di ladang. Hari ini ada, besok bisa mati. Itulah kehidupan manusia. Dan hal yang tidak disangka, tidak diduga oleh 5 orang bodoh ini terjadi. Mereka masih berusaha untuk melepaskan diri, mencari minyak. Tetapi mereka kembali, tuan rumah katakan, maaf, waktunya sudah habis. Dia memohon, mengetuk pintu, tolong buka, kami datang, tolong buka. Tetapi yang punya pengantin itu katakan, mohon maaf. Waktu yang sudah saya berikan kepadamu 70 tahun. Waktu yang saya berikan kepadamu 30 tahun. Waktu yang saya berikan kepadamu 80 tahun. Engkau tidak pernah bertobat dari hidupmu. Satu saat Tuhan katakan, maaf ya, sudah terlambat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kehidupan, masih bisa makan kue tiaw, masih bisa makan bakmi, masih bisa makan panggang, masih bisa makan saksang, masih bisa makan babi kecap. Anugerah Tuhan. Ada waktunya. Kita mulai terbatas. Pak,
Jangan lagi makan babi kecap ya. Oh berarti ini peringatan pertama bahwa kamu sudah dekat. Pak jangan lagi makan saksang ya. Ini bagian dari Tuhan mengingatkan kehidupan kita terbatas. Jangan lagi makan nasi Pak ya. Kalau bisa bubur tiap hari. Itu berarti kita kembali lagi kepada bayi. Dan itu peringatan Tuhan. Banyak orang menderita seperti orang kaya. Dia banyak uang, dia banyak harta, dia bisa beli apa saja untuk kehidupannya. Tetapi tiap hari dokter katakan, Bapak hanya boleh makan bubur tanpa garam. Dia baru sadar akan kehidupannya tak kala dia menyaksikan pesta dan dia menyaksikan pelayan-pelayan dalam rumah tangganya. Begitu nikmat minum anggur, makan daging. Baru dia sadar bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Waspada dan berjaga. Karena waktu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan engkau kesempatan untuk hidup, bernapas, berkarya, itu adalah anugerah. Waspada, karena waktu kedatangannya kita tidak tahu. Secara universal kita tidak tahu, tetapi secara pribadi kita enggak tahu. Bisa kita mati besok, lusa. Jangan sampai tidak ada waktu untuk mengisi minyak dalam pelitamu. Maka kalau kita diberikan kesempatan hidup, itu berarti ada kesempatan untuk kita mengisi minyak. Artinya kita harus mengisi hidup kita dengan firman Allah, dengan kehidupan rohani. Jangan hanya habiskan waktu dan tenaga kita untuk perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani. Itu penting. Kekayaan bisa dipakai Tuhan. Kehormatan juga bisa dipakai Tuhan. Tapi itu tidak bisa menjamin kehidupanmu. Kalau kamu biarkan hidupmu kosong. Minyak itulah menjadi bahan yang paling penting dari 5 gadis yang bodoh ini. Dan minyak itulah yang membuktikan bahwa 5 gadis yang bijaksana ini bisa menyambut mempelai yang datang itu. Dan yang terakhir, ada hari yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Besok mungkin kita dengar ada berita dipanggil Tuhan, Bapak si A. Lusa kita buka lagi media sosial kita menyaksikan ada orang dipanggil Tuhan. Tetapi ingat, bahwa satu hari orang membuka Facebook, membuka YouTube, orang menyaksikan Pendeta Haris yang di Tanjung Inim. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pendeta Haris ya, dipanggil Tuhan ya. Ingat. Tapi bagi Pendeta Haris, kalau sudah mengisi hidupnya dengan minyak itu tidak masalah. Bagi orang yang percaya harus seperti 5 gadis yang bijaksana. Boleh kau sibuk dengan pekerjaanmu, kau sibuk dengan karirmu, kau sibuk dengan apa saja yang kau cari di dunia. Tapi jangan satu saat Tuhan menemukan pelitamu kosong. Dan engkau tidak diizinkan untuk masuk untuk menyambut pengantin. Maka hidup ini adalah kesempatan. Mari kita saksikan video berikut ini. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu.
tiba-tiba. Perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat. Ada seseorang sedang melakukan olahraga, tiba-tiba jatuh. Ada seorang gadis muda, reporter TV sedang menyiarkan acara, tiba-tiba jatuh dan meninggal. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan Ada seorang manajer di perusahaan sedang ingin mengadakan rapat, tiba-tiba tertunduk, jatuh dan meninggal. Ada seorang anak Tuhan ingin memuji Tuhan, baru diangkat beberapa bait lagu, tiba-tiba jatuh dan meninggal. Ada seorang penyiar televisi sedang menyiarkan siaran, tiba-tiba jatuh dan meninggal. namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir Kematian adalah di suatu rahasia Tuhan. saat. Maka dari itu selagi masih diberikan kesempatan untuk hidup, pakailah untuk melayani Tuhan. Isilah bejanamu dengan minyak yang cukup. Isilah hidupmu dengan firman Allah. Isilah hidupmu dengan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Tuhan. Isilah hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Tiba waktunya, Tuhan katakan, aku tidak mengenal. Mohon maaf engkau tidak bisa masuk. Karena namamu tidak tertulis dan aku tidak mengenal siapakah engkau. Mari kita memuji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk bernapas, untuk menikmati kehidupan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Maka kita harus senantiasa siap kapanpun Tuhan menjemput kita. Kapanpun Tuhan datang, kita katakan kepada Tuhan, aku siap. Maka gunakanlah waktu dan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu bersama kami malam hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan di tengah-tengah kita, supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Terima kasih untuk Pak Pendeta Aris yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun malam ini berada, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu dan kami akan terus memberi tayangan-tayangan terbaik supaya Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan lewat kebersamaan kita. Karena itu kami terus sampaikan bahwa kami hadir 4 kali dalam 1 minggu. Pada hari Jumat ada Event Kids Ministry jam 5 sore. Kemudian hari Sabtu seperti malam hari ini ada Praise and Worship jam 7 malam. Kemudian pada hari Minggu ada Bincang Orang-orang Muda jam 8.30. Kemudian hari Senin ada Miracle, merupakan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Dan memberkati banyak orang. Jam 7 malam Bapak Ibu. Karena itu mari kita terus bersama-sama menyaksikan, melihat tayangan-tayangan terbaik yang terus kami sampaikan buat Bapak Ibu yang kami kasihi. Dan malam hari ini kita akan berdoa memohon berkat Tuhan dalam seluruh hidup kita, dalam perjalanan hidup ini. Karena itu kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu jelas disampaikan di tengah-tengah kami, supaya kami waspada dan berjaga-jaga. Ya Tuhan, tolonglah kami di waktu yang masih ada ini, supaya kami tidak berleha-leha, tidak sibuk dengan urusan yang tidak perlu. Tapi biarlah kami Tuhan memperhatikan keperluan-keperluan rohani kami. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Firman Tuhan biarlah menggema di dalam hati kami. Dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dalam tugas tanggung jawab yang ada. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk bangsa, untuk negeri kami. Berkuasa atas para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka Tuhan dalam seluruh tanggung jawab mereka, tugas-tugas mereka kelola dengan penuh tanggung jawab. Sadar bahwa mereka ada di sana bukan kebetulan, bahwa mereka ada di sana untuk memajukan bangsa dan negeri kami. Karena itu kami rindu Tuhan, para pejabat, para pemimpin bangsa kami tidak sibuk dengan mengurus diri sendiri. Tapi biarlah mereka penuh tanggung jawab untuk membawa bangsa dan negeri kami bertambah maju. Kami bersyukur untuk pemerintahan sekarang ini banyak sekali berbuat Tuhan untuk kemajuan bangsa kami. Kami rindu Tuhan, tolonglah mereka untuk menuntaskan pemerintahan yang masih sisa, waktu pemerintahan yang masih sisa. Supaya program-program yang sudah dicanangkan bisa tercapai dengan baik. Juga Tuhan berkatilah pemerintah kami dalam usaha untuk menanggulangi COVID-19. Kami bersyukur perkembangan yang sangat positif sekarang ini. Kami rindu vaksinasi terus berjalan dan seluruh penduduk, seluruh masyarakat pada akhirnya akan mendapat vaksin tepat pada waktunya. Berkatilah pemerintah dalam hal ini supaya sigap ya Tuhan, supaya cepat terlaksana sampai ke pedalaman. Kami juga memohon berkatilah pihak keamanan TNI dan Polri supaya diberi Tuhan kekuatan agar mereka dimampukan menciptakan rasa aman di tengah-tengah bangsa kami. Karena ada saja orang-orang tertentu hendak mengacaukan bangsa ini. Bahkan ada sekelompok orang hendak membuat negara ini menjadi negara yang berasaskan azas yang lain. Kami memohon Tuhan, biarlah pihak keamanan terus mengupayakan agar upaya mereka itu selalu gagal ya Tuhan. Biarlah kami seluruh bangsa ini sepakat bahwa dasar negara kami adalah Pancasila. Kami juga memohon berkatilah yayasan kami YPPI Batu di Batu supaya terus diberkati Tuhan. Para pimpinan kami di sana, ketua sekretaris bendahara, para pengurus departemen, bahkan pengurus perwakilan di daerah-daerah dan program-program yang sudah dicanangkan ya Tuhan, tolong supaya terkelola dengan optimal. Sehingga program-program itu terrealisasi, mendatangkan kemajuan pelayanan YPPI Batu di tengah bangsa kami.
Berkati juga kami di tempat ini, MD PPI Batu Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Supaya dimampukan Tuhan terus mengelola setiap pelayanan yang ada dengan optimal sehingga memberkati banyak orang ya Tuhan. Berkatilah juga tayangan-tayangan kami. Kiranya semua itu ya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan kemudian memberkati Bapak Ibu yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan umat-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Hamba-hamba-Mu yang terus setia bersama kami dimanapun mereka berada. Berkatilah hidup mereka. Berkatilah pelayanan mereka. Mungkin ada yang menghadapi pergumulan. Tolong supaya diberi Tuhan kekuatan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga mungkin ada yang bergumul tentang banyak hal. Tuhan tolong supaya mereka sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Secara khusus Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu untuk yang kami kasihi Ibu Fioni yang masih terus dalam perawatan. Kami rindu Tuhan mujizat-Mu dinyatakan. Pemulihan boleh terjadi. Kami rindu Tuhan Ibu Fioni disembuhkan total dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon ya Tuhan berkatilah juga kehidupan kami dalam perjalanan sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah kami semua yang ada di sini, baik juga Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini manapun mereka berada, supaya kami ditolong Tuhan dalam seluruh tugas dan aktivitas kami. Biarlah semuanya Tuhan dalam berkat pertolongan Tuhan. Sehingga kami bisa mengerjakan tugas-tugas kami, tanggung jawab kami dengan optimal, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan Pina Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai hari ini besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjalani hari kita bersama dengan Tuhan. Karena hanya Yesus saja, Dialah jalan kebenaran, Dialah jalan kehidupan. Mari kita puji nama Tuhan, kita naikkan pujian, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, itulah Yesus katakan. Mari dengan iman kita sama-sama katakan bahwa hanya Dialah jalan keselamatan dan kebenaran. Dialah juru selamat kita yang paling kita percaya. Itulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi kita kenaikan pujian, Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi kita menaikkan pujian, Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan